mendalami agama Allah Subhanahu wa taala. فإنك على كل شيء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم. الله Energi negatif mungkin batin maupun zahir, tarik semuanya ke sini. Allah, 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 la haula wa la quwwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat ya, dimanapun kalian berada. Malam ini kita lagi gak ada jadwal, lagi ngobrol-ngobrol aja seputaran dunia metafisika. Kebetulan saya didampingi dengan sahabat subscriber dari ya. Kita mau ngobrol-ngobrol seputar pengalaman atau fenomena yang pernah dialami sekitaran dunia metafisika ya. Bisa dikenalin nama kamu? Siapa? Ilham. Oh, Ilham ya. Oke, Ilham. Nah, ini kan kita lagi mau ngobrol-ngobrol nih seputaran dunia gaib. Barangkali kamu punya cerita tentang hal-hal gaib atau pernah melihat atau merasakan fenomena gaib selama ini gitu, dari dulu atau dari sejak kecil atau sampai sekarang. Kamu pernah nggak merasakannya atau pernah melihat hal-hal fenomena aneh gitu? Saya pernah melihat di pesawahan badan yang tinggi besar, dan saya coba mendekati, pengen tahu, dan ternyata saya merasa terbawa, dan saya di situ merasa ketakutan, gemeteran, dan saya coba menghindari karena merasa takut. Itu sosoknya terlihat gitu, terlihat Badannya sangat besar, tinggi, hitam. Itu berapa lama itu perkiraan kamu melihat sosok itu? Seminggu yang lalu. Enggak, maksudnya berapa lama gitu? Ada 2 detik, 3 detik atau berapa detik gitu? 5 detik. 5 detikan itu kelihatan. Nggak salah 5 detik. Iya. Itu pengalaman kamu ya itu? Pengalaman saya. Jadi kamu lihat satu sosok tinggi besar hitam ya? Kamu merasa penasaran dan berusaha untuk mendekati sosok tersebut. Pas ternyata udah dekat gitu, seolah-olah kamu ketarik ke arah dia gitu. Ketarik ke arah dia, dan disitu saya merasa ketakutan dan gemeteran. Karena takut, saya menghindari dari tempat itu. Saya pergi. Ya. Tapi itu pas kamu pulang, kamu nggak merasa dikuntit seseorang atau dia hadir di alam mimpi kamu, enggak? Atau cuma waktu itu aja di jalan itu melihatnya di pesawahan itu? Ya, pesawahan sama itu. Pas mau pulang terbayang-bayang, tapi enggak ke bawah mimpi. Enggak ke bawah mimpi ya. Oke guys, jadi sahabat kami ini pernah mengalami melihat penampakan satu sosok astral yang berupa suatu perwujudan tinggi besar, hitam,
Dan sahabat kami ini merasa penasaran, akhirnya dia berusaha untuk mendekati, dan ternyata setelah dekat dia merasa tertarik ke arah dirinya. Setelah itu tubuh gemetaran gitu, lemas. Saya coba untuk menghindari. Iya, iya, betul, betul. Oke. Jadi ya memang sebenarnya ada beberapa kondisi makhluk astral bisa terlihat di alam nyata manusia. Salah satu di antaranya adalah ketika sosok astral tersebut ingin menampakkan dirinya. Terus yang keduanya karena memang ada pengaruh sihir dalam tubuh seseorang. Terus ketiganya sengaja dihadirkan oleh kemampuan seorang spiritual gitu. Jadi sehingga dia termanifestasi di alam nyata manusia seperti itu jadinya. Jadi keberadaan mereka itu memang selalu ada di sekitaran kita gitu ya, sekitaran kita. Dan keberadaannya yang bisa kita rasakan gitu. Kebetulan saya sekarang lagi bertandang ya di rumah teman guys, dan saya juga merasakan di sini ada kehadiran satu sosok astral yang memang dari tadi ngeliatin aja. Dan salah satunya yang saya rasakan adalah di gambar gambar kuda. Kamu tangan kamu arahkan ke sini ya. Kita coba tes pembuktian guys. Seberapa besar energi mereka bisa dirasakan oleh sahabat kami ini. Kamu bersedia untuk pembuktian? Bersedia. Ya, sip. Kamu duduk di sini. Duduk sini. Tangan kanan kamu sana ke arah gambar. Kamu arahkan perlahan-lahan ke arah samping kanan ya, perlahan-lahan. Ketika ada satu putaran energi atau sesuatu yang dirasakan di telapak tangan, kamu bicara ya. Assalamualaikum ya gaib hadir. Assalamualaikum ya gaib hadir. Assalamualaikum ya gaib hadir. Coba arahkan ke gambar kuda itu perlahan-lahan ke samping kanan, terus perlahan-lahan. Saya merasakan merasa terdorong, tertarik. Tangan saya berat. Asli tuh. Asli. Ke yang gambar kuda yang mana? Yang putih. Ya, betul sekali. Coba kamu merem. Kamu bilang sama dia, tunjukkan wujud kamu sebenarnya seperti apa. Assalamualaikum. Tunjukkan wujud kamu seperti apa. Merem. Matanya. Oke. Bawain tangannya. Apa yang tadi terlihat di benak kamu, di pikiran kamu seperti apa? Seperti yang wujud. Seperti apa?
ada yang megang tangan mau dibawa, dibawa, tetapi saya berusaha untuk nahan. oh ya, Dan energinya sangat besar sangat sekali, besar sekali, berat. ya. Ini nggak ada settingan ya, benar ya? Nggak ada ya, Saya rasakan. Iya betul. Terus kan kamu tadi bilang gaib, perlihatkan wujud kamu seperti apa. Nah itu kamu merasakan sensasi apa ketika merem itu? Ada suatu perwujudan sekilas-sekilas apa seperti apa itu? Cuma tangannya menarik tangan saya doang. Cuman sensasinya cuman tangan aja ditarik-tarik gitu. Iya. Sedangkan untuk perwujudan nggak ada. Oh, nggak ada ya. Oh, untuk dia masih malu-malu gitu. Guys. Nah, guys, sahabat ya, kebetulan sekarang ini didatangi juga teman kami ya, dari subscriber juga sama tuan rumah. Nah, kita akan coba tanya-tanya beliau ya, apakah beliau punya pengalaman pribadi seputaran dunia mistis. Oke. Kalau gitu kita coba hadirkan ya tuan rumahnya. Oke bro, silakan, selamat bergabung. Selamat bergabung orang tuan rumahnya guys. Oke. Aduh. Ya, jadi enak nih. Alhamdulillah. Kebetulan jadi kita guys lagi bertandang ya, silaturahmi, udah lama nggak ketemu. Dia sambil ngobrol-ngobrol santuy, kita coba cerita ya yang mistis-mistis, yang aneh-aneh gitu ya. Mudah-mudahan bisa jadikan satu sisi pembelajaran ya, kalau memang bisa diambil itu satu pembelajaran gitu ya dari situ. Oke bro, gimana selama ini pernah ngalamin hal-hal aneh gak selama hidup kamu tuh, tentang masalah-masalah yang mistis-mistis gitu? Oke bro, mungkin dari saya tidak jauh berpengalaman dari hal-hal yang berbau-bau mistis itu ya. Tapi saya pernah mengalami satu kejadian bahwa saya pernah mencari guru spiritual itu ke daerah Kuningan tuh, Jawa Barat. Ya, Jawa Barat. Kalau nggak salah Sela Jambe, desa Ciceri. Iya. Waktu itu saya pernah dikasih sebuah ayat, yang mana ayat itu diambil dari kitab suci Al-Quran, surat Yasin. Beliau memberikan instruksi kepada saya itu untuk membacakan surat Yasin itu 11 kali pada malam hari. Waktunya jam 11 lah kira-kira. Ya, saya diinstruksikan harus membaca surat Yasin pada pukul jam 11 malam. Ya, alhamdulillah ketika saya pulang dari Kuningan, malamnya saya laksanakan tuh bro. Nah, saya resmedi lah itu di kamar. Ada sebuah kamar, kan di rumah saya ada sebuah kamar, dan depannya itu belakangnya itu adalah kamar mandi. Nah, waktu dulu saya punya burung kenari 2. Iya, burung kenari 2. Biasanya enggak seperti kayak yang ketakutan. Biasanya santai itu burung. Nah, ketika waktu itu saya ambil wudhu, ngampalin sejadah, alhamdulillah saya sholat tahajud, sholat hajat. Waktu itu saya melaksanakan apa yang diinstruksikan sama guru spiritual saya, itu membacakan surat Yasin 11 kali ya. Tapi ada kejadian yang
nggak tahu disebut janggal atau nggak tahu disebut apalah. Waktu pas ke-9 kalinya itu kayak ada angin tuh, angin besar, dan gimana ya, hawa murni ke saya juga. Disebut takut, kita lagi membaca Quran, disebut nggak takut, kita itu kan kejadian yang aneh. Masa ada angin di seputaran kamar saya kan gitu. Nah, waktu itu burung saya pun kayak yang ketakutan lah itu, dan nggak tahu itu hal yang mistis atau enggaknya. Tapi saya pernah membicarakan hal ini pada guru saya, itu adalah daripada khodamnya surat Yasin yang datang ya, itulah. Terus saya pindahkan rumah tuh dari sebelah apa itu pinggir jalan ke dalam, ada hal juga yang janggal lah. Ketika itu saya baru masuk 1 hari di rumah yang sebelah tengah. Pada malam harinya saya nggak tahu apa ya itu, kayak ada suatu benda yang digesek-gesek tuh pada tengah malam. Hampir udah 3 malam kayaknya tuh gitu. Maklum lah yang namanya orang tua dulu kan suka ngambil benda-benda bertuah, iya, keramat gitu kan ya. Nah, saya kan bingung karena saya belum mengerti dari hal-hal yang mistis, makanya saya dengerin tiap pada malam harinya jam 1 lah kira-kira, itu kayak ada benda yang digesek-gesek, kayak ada ya pedang yang di apa ya namanya tuh, yang dimainin gitu ya. Sampai saya belum kenal sama Bro juga, saya kenal sama teman saya yang sama, dia juga mempunyai satu kemampuan dari batinnya. Saya bertanya bahwa itu ada benda-benda yang keramat katanya, saya juga nggak tahu. Tapi anehnya gini Bro, waktu saya nyari tapi nggak ketemu itu. Tapi beliau teman saya yang mempunyai keahlian itu langsung ketemu, itu ada di dalam guci itu langsung ketemu, padahal saya sudah cari-cari dalam guci ya nggak ketemu, tapi oleh beliau ketemu. Anehnya gitu. Itu dalam bentuk dohir apa? Dohir. Iya, dohir gitu, yang mana di dalamnya itu banyak batu ali, nggak tahu katanya semar mesem, wah segala lah gitu, segala macam gitu. Ya, entah kenapa pada waktu itu gimana ya, rasa takut ya ada, tapi setelah saya mengikuti suatu pengajian, mengikuti rutinan manakib gitu ya, sampai saya di rumah terus-terusan membaca khotaman tuh yang diajarkan oleh pesantren ya, khususnya guru mursyid saya lah, Kiai Haji Didin Misbahuddin. Alhamdulillah rumah segar, kita pun nyaman, nggak ada rasa takut apalah gitu. Itu mungkin prosesi dari sejarah jejak rekam saya mengenai hal yang mistis. Nggak tahu juga ini mistis ataupun apalah ya, karena memang saya tidak mengetahui terlalu banyak tentang mistis, tapi itu adalah prosesi dari perjalanan jejak rekam saya gitu Bro. Nah, mungkin itu Bro mau itu disebut gaib ataupun apa, saya minta penerangan dari Bro sendiri yang mempunyai keahlian daripada hal-hal yang mistis gitu ya Bro. Jadi memang kadang dari laku lampah spiritual seseorang ketika menjalankan suatu bentuk laku lampah batin gitu ya, memang suka dihadapkan dengan hal-hal yang memang di luar nalar gitu. Salah satu contohnya seperti hal yang tadi Bro katakan gitu, bahwa ketika memikirkan sesuatu maka ada fenomena aneh yang memang itu di luar nalar, dan hal itu memang suatu hal yang istilahnya
wajar gitu, dan itu kadang sering terjadi gitu loh Mas, seperti itu. Itu biasanya memang betul yang dikatakan tadi bahwa itu adalah dari khodamnya gitu, khodamnya. Jadi tapi kadang-kala ketika dari kita melakukan suatu laku lampah gitu atau laku batin itu ada yang memang itu membekas ke diri kita sendiri. Ada yang merasa ketakutan, ada yang biasa aja gitu ya, karena itu memang adalah suatu proses yang mesti dilalui gitu, dan harus dilewati seperti itu. Jadi tapi kemarin nggak sempat ketakutan nggak setelah kejadian seperti itu? Setelah kejadian itu mungkin ya nggak ada sih Mas, tapi kan saya bingung juga ketika saya melaksanakan suatu amalan ataupun zikir, baik zikir itu zikir hobi atau zikir jahar gitu ya, itu terkadang suka ada bayangan-bayangan tuh, tapi bayangan kelebatan gitu. Iya, nggak tahu itu adalah yang namanya khodam, kan ada khodam dan ada khorin juga. Saya belum mengerti antara khodam sama khorin itu perbedaannya seperti apa itu bro. Jadi kalau khorin itu ya memang lebih cenderung dia bentuk gangguannya itu nggak bisa dirasakan seperti kelebatan. Kalau untuk kayak kelebatan gitu itu lebih cenderung kepada makhluk hastara yang lain, atau bisa dikatakan juga khodam yang istilahnya ingin menampakkan eksistensinya gitu. Kalau untuk korin dia setahu saya ya korin tuh nggak bisa mewujudkan seperti itu gitu, nggak bisa seperti kelebatan dan sebagainya gitu, dia enggak gitu. Jadi kalau korin dia bentuk gangguannya seperti bisikan seperti itu, lebih cenderung pada bisikan gitu. Nah untuk kalau seperti kelebatan bayangan itu dari ada kemungkinan besar dari khodam gitu, dari khodam seperti itu. Tapi gini Mas, ini masih ada waktu ya, waktu ya. Gini Mas, ketika mengamalkan suatu amalan ya Mas ya, zikir itu kan ya, kan yang namanya zikir ada zikir kopi dan zikir jahar ya. Ini Mas, gini, zikir daripada zikir itu adalah menahan untuk nafsu gitu ya Mas ya, baik itu nafsu yang ada diri kita apa yang batiniah kita ya bro ya itu. Apakah ketika kita menghadiahkan ke ya katakan Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani ya, kan katanya itu ketika dihadiahin hadoroh, katanya itu Syekh Abdul Qadir Jailaninya suka hadir. Iya, iya gitu. Apakah itu memang membenarkan? Itu kan kontroversi ya. Kontroversi ya. Kontroversi ataupun bisa disebut kontradiksi kan gitu ya. Itu hal yang goib, tetapi disebutnya juga adalah pembenaran daripada mankobah bahwa ketika dihadiahin suka datang itu Syekh Abdul Qadir Jailani-nya gitu. Apakah ini bertentangan antara hal yang goib ataupun hal-hal yang namanya itu yang fiktif atau nyata gitu ya Mas? Yang belum mengerti itu seperti itu. Jadi tentang masalah itu ya, pemahaman bahwa ketika ada seseorang hadorohan kalau bahasa Sundanya ya, tawasulan, lalu ada suatu keyakinan bahwa ketika kita menghadiahkan suatu bacaan surat Al-Fatihah, maka disitulah ada rohnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani hadir. Itu wallahu a'lam bishawab ya. Yang jelas kita kembali kepada pemahaman yang sudah jelas kita pegang, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Saya sejauh itu mempunyai kesimpulan bahwa biasanya perbuatan-perbuatan seperti itu yang itu hadir seperti itu ya, itu kamuflase dari golongan jin seperti itu. Kalau untuk arwahnya gitu atau rohnya itu kan setiap yang udah
udah mati ya, meninggal dan udah ditetapkan di alam barzakh, tidak mungkin untuk terus bergentayangan gitu ya. Nah, saya ada kemungkinan ini dari tipu daya dari kalangan jin gitu ya, seperti itu. Berarti gini Mas, saya pernah kan melihat sesosok pocong tuh. Sesosok pocong. Iya. Apakah pocong itu disebutkan setan ataupun daripada golongan jin? Kan kalau setan itu yang ditugaskan untuk menggoda, bukan untuk menampakkan. Yang menampakkan itu adalah jin. Tapi kan itu kontroversi ya Mas. Ya mungkin Mas yang tahu tentang spiritual bisa menjelaskan. Ya, jadi kadangkala di lapangan gitu ya. Jadi salah satu bentuk anarkis setan atau tipu daya jin itu ya, salah satu bentuk di antaranya yaitu dia menampakkan sesuatu yang orang yakini gitu. Kalau misalkan contoh gini, orang yang meninggal, ketika meninggalnya itu bunuh diri, atau ketika ada orang yang meninggalnya tragis gitulah, terus dia ada menampakkan orang itu tersebut yang meninggal itu nampakin gitu. Nah itu sebenarnya itu kalau dikaji lebih dalam itu adalah bentuk suatu tipu daya jin ya. Sedangkan yang tadi yang dia menggunakan setan gitu ya, sebenarnya setan dengan jin ya sama itu aja itu. Cuman ya kalau setan itu lebih memang cenderungnya kepada menyesatkan, mengganggu, walaupun tidak semua jin adalah setan gitu, karena jin juga ada yang muslim gitu, ada yang soleh gitu, ada yang saleh gitu ya. Seperti itu. Jadi ya yang saya ketahui seperti itu bro. Jadi ya kalau misalkan ada pocong dan sebagainya, ya ada kemungkinan itu adalah jin dari golongan jin kafir gitu, yang berusaha untuk memperdaya manusia supaya apa? Takut, karena memang tujuan setan itu ingin manusia itu takut kepada mereka. Jadi mudah untuk disesatkan, mudah untuk digoyah keimanannya, karena memang tujuan mereka itu ya membuat suatu ketakutan gitu, ketika seorang takut kepada setan dengan suatu perwujudan yang mengerikan, disitulah celah manusia tersebut bisa dikuasai oleh setan. Makanya salah satu pintu celah kelemahan seseorang ketika diganggu oleh jin adalah rasa takut. Rasa takut. Ketika seorang takut berlebihan, disitulah dia bisa mengendalikan orang tersebut. Nah, jadi seperti itu. Oh, satu lagi Mas ya, yang saya mau tanyain. Silakan ya. Berarti ketika orang melihat yang nyata itu pocong atau kunti ya, kunti gitu. Berarti itu cuma fata morgana dari penglihatan film yang ada. Betul, seperti itu. Bisa Sosok daripada pocong itu sama kunti itu apakah sama dengan yang ditonton di televisi iya gitu ya. Iya, kalau enggak berarti kan fata morgana gitu. Jadi gini ya, kan salah satu kemampuan jin yang Allah anugerahi kepada jin itu dia bisa merubah bentuk ya, merubah bentuk sesuatu yang dia inginkan, yang dia kehendaki sesuai yang masyarakat yakini gitu. Sedangkan untuk bentuk asli kan Allah alam bisawab ya, tidak ada yang tahu seperti apa bentuk aslinya, karena ada batasan sekat yang memang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun saya dari beberapa kasus yang saya alami gitu ya bro ya, di lapangan gitu ya, dan saya tidak sugesti dengan hal-hal yang istilahnya kata orang ini. Saya melihat dengan batin saya melihat kadang dengan mata gitu ya. Dan saya waktu itu juga posisinya lagi nggak memikirkan juri gitu, nggak memikirkan sesuatu yang horor, tapi tiba-tiba seret terbang, rambutnya panjang, berjubah, cekikan, wah ini namanya kuntilanak. Dan itu saya tidak tersugesti dengan hal seperti itu. Ya mungkin waktu itu mungkin jurinya ingin dia jenis perempuan, dan memang waktu itu dia mewujudnya seperti itu gitu. Jadi ya hampir rata-rata lah seperti ada di film-film seperti itulah, hampir rata-rata seperti itu, berwujudan kuntilanak, tidak jauh dari
terwujud seorang wanita berambut panjang, mukanya pucat atau mukanya jelek gitu kan, atau yang bolong-bolong gitu. Nah, itu tidak jauh seperti itu. Berarti hanya fata morgana gitu ya Mas ya. Iya. Apa yang kita lihat di depan mata kita, seandainya kalau kita melihat bentuknya pocong seperti itu, bentuknya kunti seperti itu, Iya. kok bisa sama dengan ada yang di televisi? Berarti kita melihatnya cuma fata morgana doang ya Mas ya, seperti itu kira-kira. Ya, ya kan tadi saya udah jelaskan ya. Wah, jadi saya di lapangan gitu ya. Terus waktu itu saya sedang berjalan sendiri dan tidak memikirkan sesuatu yang horor-horor. Namun tiba-tiba ada yang terbang di hadapan gitu ya. Nah, jadi pakai jubah, pakai kain daster, rambutnya panjang sampai cekikan gitu. Padahal saya nggak memikirkan sesuatu yang horor, dan saya tidak mensugesti diri saya sendiri. Namun dia menampakkan atas dasar keinginan dia sendiri. Ya, mungkin itulah salah satu kemampuan jin untuk mewujudkan dirinya di alam nyata manusia sesuai yang dia mau gitu, seperti itu. Mungkin dia mewujudkan sesuai yang memang kebanyakan masyarakat ketahui bahwa kuntilanak seperti ini ya, seperti inilah dia mewujudkan. Nah, seperti itu. Berarti kalau kata bahasa ini mah mancala putra mancala putri gitu ya Mas ya. Putra mancala putri. Oh, ya. Tapi bisa juga yang disebut fata morgana bisa juga masuk ke kategori seperti itu. Fata morgana di situ ya sesuai yang masyarakat yakini gitu. Atau seseorang ketika melewati suatu tempat, terus ada yang mengatakan, awas loh, di situ ada perwujudan buta hijau misalkan ya. Nah, padahal biasanya dia lewat situ nggak ada apa-apa, ketika ada seseorang mengatakan, awas loh, kalau kamu lewat situ itu ada penampang buta hijau. Nah, berhubung dia udah tersugesti seperti itu ya, lalu sugestinya tertanam dalam otaknya, dia jalan ke tempat itu, ada jin yang mengetahui. Jadi si jin itu bisa baca aura kita gitu, posisi dalam ketakutan gitu. Jadi dia seperti itu kemampuannya. Jadi katanya ini orangnya lagi dalam keadaan ini nih, tersugesti. Dia baca pikirannya seperti apa. Wah, dia pikirannya buta hijau. Wah, dia bentuk buta hijau. Jadi dia ngeliat tuh buta hijau beneran gitu. Dia lari gitu kan. Akhirnya orang itu lari itu ngalang-ngalang, terus diceritakan ke teman-temannya bahwa di situ bener ada buta hijau gitu. Padahal itu cuma tipu daya gitu ya. Saya pernah ya Mas ya, lihat dari sosial media tuh ada yang dinamakan mediasi tuh ya Mas ya. Nggak tahu eruhnya atau nggak tahu apanya lah, suka dimasukin ke orang tuh ya Mas ya. Barangkali Mas bisa, barangkali Mas bisa kunti dimasukin ke orang, ataupun dia genderuwo bisa dimasukin ke orang gitu ya. Kita bisa bertanya sama orangnya gitu. Padahal yang kita tanyakan bukan ke orangnya kan, tetapi yang merasuki ke raga orangnya. Barangkali Mas bisa. Gimana ya? Sebenarnya untuk masalah mediumisasi ya, walaupun memang ada sebagian orang yang memang meragukan bahwa teknik mediumisasi adalah kamuflase dari suatu pola pikir seseorang yang dirasuki oleh roh yang memang informasinya sulit untuk dipertanggungjawabkan gitu. Tapi saya sendiri ya, saya gimana ya, kalau untuk mediumisasi ya ya saya menyeimbangkannya dengan yang saya ketahui dari agama gitu ya. Saya cross check juga dengan agama, informasi yang diperoleh secara dalam mediumisasi saya cross check juga dengan sisi syariat agama gitu ya. Jadi tidak sepenuhnya saya termentah juga. Kalau misalkan Mas Bro penasaran seperti apa mediumisasi, bisa lihat video-video saya sebelumnya di channel. Gitu. Nggak bisa sekarang Mas. Santai. Karena saya gini Mas, saya suka bingung Mas. Gitu. Kalau di sosial media tuh ya suka ada yang ya kayak gitu. Kayak ini settingan apa gitu. Sosok yang dimasukin ke orangnya itu bisa ditanya siapa, ini jin dari
mana dari mana ya, itu kan saya cuman lihat di sosial media tuh. Kalau bentuk nyatanya saya belum pernah lihat gitu. Nah, saya pengen lihat gitu ya Mas ya. Kan dikhawatirkan kan kalau lihat dari gitu ya, rekayasa iya gitu. sosial media kan itu hanyalah fiktif belaka gitu ya Mas ya. Saya pengen tahu gimana gitu cara pandang saya ketika melihat misalkan Mas bisa melihat daripada sosok itu dimasukin ke raga orang supaya bisa ditanya ini saya akan membuktikan kebenarannya seperti apa gitu ya Mas ya. Bisa kan Mas ya? Ya, gimana ya? Untuk masalah pembuktian ya sebenarnya tinggal dicek aja di video-video saya sebelumnya ya. Kalau untuk itu, untuk saat ini mungkin ya kita lagi break dulu untuk minimalisasi. Jadi bisalah kapan-kapan nanti kita coba untuk minimalisasi. Untuk masalah pembuktian kita coba nanti bikin satu konten lagi minimalisasi seperti apa proses minimalisasi itu dan sosok apa yang bisa ditarik dan diminimalisasikan gitu, seperti itu bro. Jadi untuk saat ini Saya gini, saya jadi penasaran. Kan kata orang di rumah saya tuh ada sosok, gitu, ada sosok. Saya pengen bertanya, mau apa? Gitu ya Mas ya. Itu. Saya pengen membuktikan apa yang saya lihat di sosial media itu bukan fiktif belaka, tetapi kan seperti ada Putra Kama, ya, gitu. Iya, karena saya sering melihat di Facebook, gitu ya, di YouTube. Jarang kalau saya buka di YouTube, gitu. Paling saya suka lihat di Facebook. Kan saya pengen membuktikan gitu, ini tuh fiktif belaka ataupun memang ada kebenarannya, gitu ya Mas ya. Saya pengen lihat langsung lah. Iya, karena orang mengatakan bahwa di rumah kami itu, rumah saya itu ada sosok gitu. Saya pengen bertanya, kan di Putra Kama juga sih suka bertanya gitu. Ya saya pengen membuktikan langsung gitu. Nggak apa-apa kan Mas? ya nggak apa-apa sih, nggak apa-apa. Ya masalahnya ini membuat mediatornya, kamu bersedia jadi mediator? Ini belum pernah kesurupan soalnya guys. Jadi Bisa dibantu sama kru yang lain kan? Sebenarnya di sini ada, tadi udah coba untuk dibuktikan ya guys ya, bahwa di sini ada satu sosok yang memang dari tadi ngeliatin aja. Jadi bro, saya tuh ngasih tahu ya, di sini ada satu sosoknya. Di lukisan kuda ini ada satu sosok. Ini perwujudannya cewek guys. Tapi kalau saya lihat dari getaran energinya, dia itu memang nggak ngeganggu gitu, seperti itu. Apa ini aja mau coba diminimalisasikan? Ya terserah Mas yang lebih tahu tentang spiritual. Jadi guys, berhubung ini Mas Bro ingin pembuktian masalah minimalisasi, kita masuk ke acara minimalisasi ya. Coba menghadirkan satu sosok ini. Kita coba untuk tanya-tanya sebenarnya sosok ini ngapain di sini gitu. Tujuannya seperti Tujuannya seperti apa? Iya. Apakah dia mau mengganggu di rumah sini atau cuma nebeng doang di sini gitu? numpang. Gitu seperti itu. Iya. Ya. Jadi begitu ya bro. Iya, itu lebih baik lah. Kayak kalau gitu. Ya, Jadi kita juga lihatnya bukan fiktif belaka gitu ya. Tapi dengan dibuktikan dengan mata kepala sendiri bahwa itu adalah benar-benar gitu. Jadi apa yang mereka di luar sana menghadirkan sosok memasukkan ke raga orang lain bisa ditanya-tanya. Ya itu kan karena saya belum pernah melihat secara langsung gitu, maka saya bisa mengatakan itu adalah settingan atau fiktif belaka. Tapi saya pengen langsung dengan mata kepala sendiri, pengen tahu seperti apa gitu ya Mas. Ya kalau Mas bisa, alhamdulillah bagi saya dapat melihat langsung gitu ya Mas ya. Gitu. Insyaallah nanti. Oke guys,
berhubung tuan rumah request katanya ingin lihat langsung seperti apa sih proses mediumisasi itu, apa itu real apa rekayasa gitu. Makanya saya coba untuk memediumisasikan satu sosok astral yang ada di gambar yang akan coba dihadirkan. Mudah-mudahan bisa diperoleh suatu informasi yang menjadi bahan informasi bagi tuan rumah. Oke guys, ikuti tayangannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bisa bicara? Ya. Dengan siapa ini? Dengan siapa? Anda bisa bicara? Anda bisa bicara enggak? Hah? Bisa bicara nggak? Nggak bisa bicara? Anda dari mana? Dari mana? Tunjuk. Oh, dari gambar. Ya. Anda kenapa bisa seperti itu? Kenapa? Hah? Anda ada lidahnya, nggak ada lidahnya, apa gimana? Iya. Oh, coba. Allah. Coba bicara. Ya. Anda siapa? Anda siapa? Oh. Anda yang nempel di gambar kuda putih itu? Oh. Anda udah lagi ngapain di situ? Rumah Anda di situ? Anda tiba-tiba ada di gambar itu apa udah lama di situ? Hah? Udah lama? Selain Anda di gambar itu ada siapa lagi? Banyak. Anda yang mimpin di situ? Iya. Kesan. Anda suka ngapain aja selama diam di sini di rumah ini? Aktivitas Anda ngapain aja? Menjaga, main-main di sini. Main-main di sini. Kalau Anda main-main di sini bareng teman-teman Anda suka bikin suara-suara gitu apa nggak di terdengarnya? Betul. Oh. Jadi aktivitas Anda di sini di alam nyata manusia terdengar gitu suaranya? Enggak. Oh, nggak mengganggu ya? Iya. Yang suka mengganggu di mana aja di sini? Di bawah. Di bawah.
Di sebelah mana? Di WC apa di dapur apa di mana? Di bawah boneka. Oh iya iya. Boneka masih ada bro di sana bro. Boneka masih ada. Iya. Di situ sosok apa itu yang di boneka itu, yang menempati boneka itu sosok apa? Anak-anak. Anak-anak. Sama nenek-nenek. Oh iya iya. Dia suka ganggu itu. Ya. Iya iya iya. Itu bentuk gangguannya seperti apa yang kamu ketahui itu? Mengganggu anak kecil. Mengganggu anak kecil. Ya. Seperti apa mengganggunya? Membawa ke nangisan. Membawa ke Nangis. oh nangis. Oh. Jadi anak tuh pengen nangis aja gitu. Itu caranya diapain itu sama nenek itu? Cekek apa di Bawa main. oh dibawa main? Itu waktu-waktu dibawa main ini jam berapa itu? Maghrib apa setelah asar apa malam apa gimana? Siang. Siang. Ya. Oh. Jam berapa itu kira-kira? Jam 1. Siang. Ya. Gitu. Berarti yang sosok boneka itu ya? Ada yang mau disampaikan yang lainnya? Nggak ada? Oke. Anda merasakan sesuatu saat ini atau gimana? Ada apa? Hah? Mas. Ada emas? Mas. Oh, lemas. Oh, kenapa itu bisa lemas? Ada energi yang mempengaruhi Anda? Dari mana itu? Dari mana? Oh, dari belakang. Jadi Anda jadi lemas gitu ya? Coba lihat sama Anda sendiri apa itu bentuk energi, apa memang ada sosok lain yang ada di sini? Coba lihat. Ya. Ada yang hari Iya, iya. dan energi putih. Energi putih. Iya, iya. Coba perhatikan oleh Anda di sebelah kiri Anda itu ada teman kami. Coba lihat di badannya. Coba lihat di badannya sama kamu. Anda dari golongan gaib. Coba lihat. Kamu bisa melihat juga sesuatu yang gaib. Coba lihat ada apa itu. Ada apa? Ada orang. Hah? Iya orang lah. Maksudnya ada orang, maksudnya di badannya ada orang gitu. Oh, semacam khodam gitu. Kakek-kakek. Oh, sebelah mana? Coba tunjuk sama Anda. Sebelah mana? Dada kiri. Iya itu. Iya betul. Itu kelihatannya lagi ngapain itu sosok kakek-kakek itu? Lagi ngeliatin kamu bersembunyi. Itu di bawah ini ya, urat ya, di belakang urat besar yang arah ke jantung. Hati dong. Bukan. Iya ya. Mau ngapain? Mau ngapain katanya ya? Anda tahu sembunyi. Itu khodam dari mana itu? Anda tahu sendiri. Coba lihat. Coba. Anda bisa komunikasi sama khodam itu? Nggak bisa. Dia sembunyi. Nggak mau diajak komunikasi. Kamu tertutup. Tertutup ya. Nggak mau ya. Oke lah. Jadi Anda nggak benar di sini nggak ganggu ya? Sering kamu lihat tuan rumah ke sini ke atas? Nggak, jarang. Ini kasur kan suka nganggur-nganggur di sini. Kamu suka bobo-boboin nggak di sini? Hah? Aduh, ngapain? Emang di apa gambar nggak ada kasur di sana? Nggak ada ya. Oke lah kalau gitu. Ada yang mau disampaikan nggak? Nggak ada. Oke lah kalau gitu.
Ya. Kamu punya nama nggak? Punya nama? Apa itu namanya? Putri. Putri apa? Andraisha. Raisa. Iya. Ya sudahlah. Ya, ya udah Reza, apa siapa namanya tadi ya? Reza. Ya udah. Nah, ya udah. Makasih ya udah mau berkomunikasi. Ya udah. Ya udah kamu keluar ya. Ya? Saya mau masuk. Sini. Dari mana? Dari luar. Oh, nanti jangan gitu. Sosok luar itu dari luar gitu. Hah? Oh, harimau. Orang? Hah? Cewek. Di mana di luar? Oh, di sebelah kiri saya. Oh, pakai jilbab? Enggak. Siapa ya? Hei, kamu siapa? Coba wujud kamu, Bentar dulu. Oh iya iya. Iya. Masih kecil ya? Biarin lah. Iya dia biarin. Dia mah mau ngobrol sama saya itu mah kayaknya. Iya. Iya. Ya udah, Reza. Reza, iya iya. Ya udah kamu keluar ya. Ya? Heeh. Oke guys, oke guys, barusan udah masuk ke sesi mediumisasi ya. Jadi kita dapat informasi dari satu sosok astral yang ada menempati di gambar kuda ini, bahwa dia udah lama di situ katanya, dan keberadaannya di sini hanya menjaga, katanya menjaga seperti itu, menjaga lukisan gitu. Dan tadi ada beberapa informasi juga yang diperoleh dari sosok astral yang ada di kuda itu, bahwa ada beberapa sosok astral-astral yang lain yang memang ada kaitannya dengan gangguan dengan penghuni rumah seperti itu. Jadi ya kita kembalikan aja kepada tuan rumah seperti apa pendapatnya ya. Bro, gimana? Udah ya, tadi saya udah coba untuk membuktikan bahwa mediumisasi tidak ada rekayasa, tidak ada settingan. Nah sekarang katanya tadi ada gangguan. Aduh, jalannya. Jadi katanya tadi ada satu makhluk astral bro di bawah tuh katanya, di satu boneka. Memang tadi pas saya juga ke bawah ke air tuh, saya ngerasain di boneka itu seolah-olah hidup gitu, dan itu ada nyawanya gitu. Nah untuk masalah apakah bentuk gangguannya seperti yang diceritakan sosok astral tersebut, ya kamu yang tahu bro. Coba gimana, ada kesan apa cerita-cerita gitu tentang anakmu itu sering nangis apa gimana? Memang ada benarnya juga sih mas. Yeah. Terkadang anak saya tuh kalau jam 1 siang suka main sendiri, kadang nangis. Ya memang ada benarnya juga. Jadi apa yang saya lihat di sosial media dan apa yang saya lihat di sekarang ini benar-benar bukan fiktif belaka gitu ya mas ya, karena saya melihat dengan mata kepala sendirilah gitu ya. Terima kasih kepada Kang Bro
yang sudah mau memberikan satu keyakinan buat saya, dan saya insya Allah yakin berpendapat bahwa dengan adanya medisasi ini menjadikan salah satu bukti bahwa adanya hal-hal yang gaib, yang nyata dan yang gaib gitu ya Mas ya. Itu mungkin dari kami selaku tuan rumah berterima kasih kepada Kang Bro yang sudah memberikan solusi ataupun apresiasi lebih kepada kami gitu ya Mas ya. Karena ini sudah malam Mas, lesu. Ngantuk guys. Oke guys, untuk tayangan malam ini kami cukupkan ya. Semoga bisa ambil ibrah, pelajaran, informasi-informasi yang kami sampaikan tadi. Semoga menjadi satu wawasan, pembelajaran kedepannya seputaran dunia metafisika, terutama dunia jin ya. Gitu aja, insya Allah lain waktu kita ketemu lagi di video berikutnya. Buat kalian mungkin yang ada mau cerita seputaran dunia gaib atau pernah mengalami fenomena mistis, bisa menghubungi kami untuk menceritakan pengalamannya. Seperti apa pengalaman kalian, bisa berbagi di channel kami. Oke, mungkin gitu aja yang bisa kami sampaikan. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.